Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Oke, di sini ada 6 materi yang akan kita pelajari ya teman-teman. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP public dan IP private. Yang ketiga ada classful dan classless addressing. Yang keempat kasus subnetting. Yang kelima konsep block subnet. Dan yang keenam konsep switch dan router. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu IP public dan private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau biasa disebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Kemudian lanjut ke materi berikutnya yaitu IP address classful dan classless. Di sini ada classful addressing, yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelas. Kemudian ada classless addressing, itu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, ini contohnya. Selanjutnya di sini IP address private. Alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau biasa disebut dengan LAN. Dan ada IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Dan ini adalah contohnya ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Prefix dan subnet mask itu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kemudian IP network itu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Kemudian yang terakhir ada range IP yang bisa digunakan. Selanjutnya di sini ada konsep block subnet. Jadi yang pertama ada IP network. IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap
blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Selanjutnya di sini IPv4 delivery type. Ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada unicast, multicast, dan broadcast. Yang pertama ada unicast, yaitu one-to-one communication. Kemudian multicast, yaitu one-to-many communication. Kemudian broadcast, yaitu one-to-all communication. Dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Switch yang berarti mengoneksikan perangkat yang satu network, kemudian router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Segitu saja video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.